Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Sudah lama sekali rasanya saya Reva Fauzi di channel Junior Fisika tidak mengupload video ya. Jadi beberapa waktu lalu ada dari penonton channel Junior Fisika yang merequest pada saya agar kembali membahaskan materi fisika. Ya, nah ini pertanyaannya di sini. Ya, semua yang masuk ke saya, yang di request kepada saya, apabila saya sanggup maka akan saya coba buat pembahasannya. Ya tenang aja, tidak akan diabaikan karena saya bukan DPR. Ya jadi bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan seputar soal fisika atau ingin dibahaskan tentang materi fisika yang masih kalian bingung gitu kan, silahkan sampaikan bisa melalui email atau melalui Instagram saya yang ada di samping, atau mungkin mau langsung disampaikan ke kolom komentar di bawah ini, silahkan. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe, dan kita berharap mudah-mudahan ya semakin banyak yang tertarik belajar fisika. Jangan lupa di share. Apa yang kita bahas pada video kali ini yaitu tentang pembahasan sifat elastisitas zat padat. Ini ada dibahas di kelas 11 SMA ya. Wabil khusus akan kita bahaskan tentang tegangan, regangan, kemudian modulus Young. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak pembahasannya. Oke, jadi apa sih sifat elastis, ya kan, elastis zat padat? Kenapa disebut elastis zat padat? Ya, karena memang hanya zat padat yang kecenderungan memiliki sifat elastis ini. Zat cair dan zat gas itu tidak punya sifat elastis. Apa sih arti dari elastisitas atau sifat elastis ini? Elastisitas adalah apabila ada suatu benda yang dikenai gaya sehingga menyebabkan benda ini berubah ukurannya. Kemudian apabila gaya yang diberikan ini kita hilangkan dari benda tersebut, maka ukuran benda akan kembali ke ukuran awalnya atau ukuran semulanya. Contoh benda yang memiliki sifat elastis ini adalah seperti karet, getah, pegas, tali busur panah, mugiwara no Luffy mungkin. Lawan dari sifat elastis adalah sifat plastis. Sifat plastis berarti benda yang dikenai gaya dia berubah nih ukurannya, tetapi ketika gayanya dihilangkan maka benda tersebut tidak dapat kembali ke ukuran semulanya. Ya, contohnya seperti plastik, plastisin, atau disebut lilin mainan ya, dan masih banyak lagi yang bisa kalian temukan. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa benda-benda yang memiliki sifat elastis ini pun punya keterbatasannya atau disebut sebagai batas elastisitas. Artinya apa? Jika gaya yang diberikan itu masih kecil itu artinya berada di bawah batas elastisitasnya, maka benda masih dapat kembali ke ukuran semulanya. Sifat elastisnya masih ada nih. Tetapi apabila gaya yang diberikan terlalu besar melebihi batas dari elastisitasnya, maka benda-benda ini bisa saja hilang sifat elastisnya. Artinya dia tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Makanya hati-hati nih ya. Apabila misalnya kayak seperti ini, saya punya pegas, ya kan? Pegas ini kalau saya berikan gaya seperti ini, maka dia masih dapat kembali ke bentuk semulanya. Sifat elastisnya masih ada. Tetapi kalau saya beri gaya semau-mau saya tarik sekencang-kencangnya, ya kan? Maka ada pada kondisi di mana pegas ini tidak akan kembali lagi ke bentuk semulanya. Jadi ya udah, ini misalnya disebut sebagai pegasnya rusak. Ya, dalam keadaan seperti ini kita kasih gaya kecil saja, maka dia akan terjadi perubahan panjang atau perubahan ukuran yang sangat besar. Jika terus-menerus saya berikan gaya, ya kan, sampai melewati tadi yang sudah tidak elastis, saya terus berikan gaya, maka dia akan pada kondisi yang namanya putus atau patah. Nah, sama juga nih seperti shock breaker yang ada di motor kita, itu kan ya bisa hilang sifat elastisitasnya. Maka perlu diganti apabila kita sudah masih tidak nyaman ketika mengendarai sepeda motor. Joknya udah tidak lagi mental gitu ya. Nah, itu lumayan sakit tuh. Maka harus segera diganti. Itu pengertian secara umum tentang elastisitas. Nah, sekarang kita kepada besaran-besaran fisiknya yang ada pada bahasan elastisitas ini. Yang pertama adalah tegangan.
Kalau tegangan itu lebih fokus kepada apa sih yang menyebabkan benda itu berubah ukurannya, gitu ya. Secara definisi, tegangan adalah gaya yang diberikan pada suatu benda per satuan luasnya. Atau dari definisi ini kita bisa menurunkan persamaan matematisnya, tegangan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Contohnya, saya menggunakan pegas lagi ya. Nah, ini, ya kan? Ada sebuah pegas, kemudian saya berikan gaya pada ujungnya. Maka katakan pegas dalam keadaan tegang nih. Mana gayanya? Berarti gaya tarik yang saya berikan di ujung pegas. Kemudian mana luas penampangnya? Yang dikenai luas penampang berarti di ujung pegasnya ini. Nah, ujung pegasnya coba kalian perhatikan bentuknya berupa apa? Ya, bentuknya berupa lingkaran. Sehingga rumus luas yang dipakai adalah luas lingkaran. Bisa pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Jadi gaya yang saya berikan pada penampang pegas yang berbentuk lingkaran ini, itulah yang disebut sebagai tegangan. Si pegasnya dalam keadaan tegang. Ya sekali lagi, tegangan itu lebih kepada apa yang menyebabkan benda berubah ukuran. Kemudian yang kedua ada regangan. Nah, kalau regangan ini lebih kepada penampakan fisiknya. Fisik, yaitu benda yang tadinya berubah ukuran, jadi nampak kok perubahan ukuran panjangnya ya sekian gitu. Nah, secara definisi regangan itu adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Secara matematik, regangan dirumuskan dengan perbandingan perubahan panjang atau perubahan ukuran dibagi dengan panjang atau ukuran awalnya, sehingga regangan itu dia tidak memiliki satuan atau tidak memiliki dimensi, ya kan? Karena merupakan pembagian dimensi panjang dibagi dimensi panjang juga tuh. Nah, itu ya regangan ya. Rumusannya ada di samping nih. Regangan jangan selalu diartikan bertambah panjang lah ya. Tapi bisa saja ukuran panjangnya berkurang dari panjang semula. Ya, misalnya nih yang pertama ada sebuah batang ya. Entah bahannya apa saja bebas ya. Dia punya panjang mula-mula sebutlah L0. Kemudian di ujung batangnya saya berikan gaya luar berupa gaya tarik yang arahnya demikian ya. Sebesar F gayanya, sehingga mengakibatkan batang ini panjangnya bertambah. Menjadi panjang akhirnya adalah L1. Maka selisih dari panjang akhirnya ini dikurang dengan panjang awalnya, selisihnya berarti ininya ya. Nah, daerah ini nih, ini yang disebut sebagai delta L atau pertambahan atau perubahan panjangnya, di mana dirumuskan dengan L1 dikurang L0. Jika delta L ini saya bandingkan dengan panjang awalnya L0, maka itu yang disebut sebagai regangan, ya kan? Tapi tidak selalu seperti bertambah panjang ini, bisa juga berkurang panjangnya. Contoh yang kedua nih ya. Misalnya ada batang lagi nih, panjang mula-mulanya adalah L0, kemudian saya beri gaya luar dengan arah demikian, sehingga mengakibatkan batang atau bendanya ini ukurannya semakin memendek, ya, berkurang dari panjang semula. Menjadilah dia L1-nya lebih kecil tuh. Nah, selisih dari L1 dikurang dengan L0 ya, panjang akhir dikurang panjang awal, itu kan menghasilkan perubahan panjang lagi tuh, delta L ya. Delta L. Delta L kalau saya bandingkan lagi dengan L0-nya atau panjang awalnya, maka itu kan juga berarti mendapatkan regangan. Nah, artinya gini, regangan itu bisa dia artinya bertambah panjang, bisa juga dalam keadaan dia justru semakin berkurang panjangnya. Regangan itu berbeda dengan pemuaian. Ada regangan, ada pemuaian. Pernah dengar istilah ini? Ya, dua-duanya pernah ya. Mungkin yang ada dalam gambaran kita, meregang sama memuai ini sama-sama berubah ukurannya. Oke, itu memang persamaannya ya. Tetapi perbedaannya adalah dari penyebabnya. Kalau regangan, penyebabnya adalah gaya. Sedangkan pada pemuaian, yang menyebabkan ukuran benda berubah adalah perubahan suhunya. Ada kalor di situ. Nanti kita bahas di bab yang berbeda.
Kemudian berikutnya adalah modulus Young. Nah, kalau modulus Young adalah besarnya gaya yang bekerja per satuan luas penampang untuk meregangkan suatu benda. Saya ulangi, besarnya gaya yang bekerja per satuan luas penampang untuk meregangkan suatu benda. Jadi kita udah berbicara gabungan dua besaran nih. Ada tegangannya karena tadi ada gaya persatuan luas, kemudian ada regangannya, ya kan? Maka modulus Young itu secara matematis dirumuskan dengan tegangan dibagi dengan regangan, atau kalau saya jabarkan lagi rumusannya menjadi seperti ini. Nah, jadi setiap zat padat itu memiliki nilai modulus Young-nya berbeda-beda. Kalau kita amati dari rumusan ini ya, coba kalian fokus ke besaran modulus Young-nya dengan perubahan panjangnya atau delta L-nya nih, delta L-nya, ya kan? Ternyata dari rumusan ini, semakin besar modulus Young-nya, perubahan panjangnya dia akan semakin kecil perubahan panjangnya. Artinya apa? Berbanding terbalik. Kalau modulus Young-nya dia semakin kecil, maka perubahan panjangnya semakin besar. Bisa diartikan, apabila suatu zat padat atau benda dia memiliki modulus Young yang nilainya besar, maka dia akan semakin sulit untuk diubah ukurannya. Karena tadi perubahan panjangnya kecil, jadi makin susah untuk kita ubah ukuran panjangnya. Tetapi kalau modulus Young-nya dia kecil, perubahan panjangnya menjadi besar, artinya semakin mudah kita untuk mengubah ukuran panjangnya. Seperti itu. Nah, jadi jangan kalian berpikir yang memiliki sifat elastis itu hanya pegas, hanya karet. Tidak. Nanti akan saya berikan link tabel modulus Young sejumlah zat padat ya di deskripsi ini, bisa kalian amati. Jadi setiap zat padat itu ada nilai modulus Young-nya masing-masing. Termasuklah di situ ada kayu, kemudian besi, kemudian baja, aluminium dan lain sebagainya. Loh Pak, memang bisa ya besi atau baja yang segitu padatnya memiliki sifat elastis? Tentu bisa. Tapi karena modulus Young-nya besar, ya, maka perubahan panjang yang terjadi pada besi atau baja apabila dia dikenai gaya, itu perubahan panjangnya sangat kecil. Saking kecilnya kita nggak akan bisa melihat dengan mata telanjang. Langsung melihat ketika misalnya nih ada besi padat gitu ya. Nah, ini ada besi padat nih. Kita tarik dengan gaya, dengan tangan kosong, lihat dengan gaya pakai tangan kosong. Lalu kita bisa melihat perubahan panjangnya. Dia makin panjang. Nggak bisa. Nggak bisa dengan mata telanjang karena perubahan panjangnya sangat kecil. Palingan kita hanya bisa melihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya maksudnya begini. Mula-mula panjangnya segini kita ukur pakai penggaris. Panjangnya misalnya 10 cm dah. Kemudian kita kenai gaya, tapi gayanya yang cukup besar ya untuk memberikan gaya atau mengubah ukuran panjang dari besi atau baja yang padat, kita memerlukan gaya yang sangat besar. Setelah diberikan gaya, ya kan, kemudian kita ukur lagi nih ya dengan penggaris. Ya, kemungkinan besar pasti akan terjadi perubahan panjang pada si besi atau bajanya. Yang tadinya 10 cm mungkin menjadi misalnya 10,2 cm atau 10,5 cm. Ya nggak besar-besar lah perubahan panjangnya. Nah, setelah dihilangkan gaya-gayanya itu, maka dia akan kembali ke ukuran semulanya. Walaupun membutuhkan waktu yang lama lah, mungkin tidak secepat misalnya pegas atau mungkin karet gitu ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang berikutnya adalah kita akan berbicara tentang hukum Hooke ya. Hukum Hooke ini adalah hukum yang ada pada elastisitas zat padat yang menyatakan bahwa, nah, khususnya di samping ya, yaitu apabila suatu benda dikenai gaya yang mana gayanya itu masih berada di bawah elastisitas ya, batas elastisitas bendanya, maka gaya ini akan berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Itu bunyi dari hukum Hooke. Mohon maaf, ada sedikit kekeliruan dari penyampaian bunyi hukum Hooke-nya. Saya revisi ya. Yang benar adalah apabila suatu benda, dalam hal ini adalah pegas, ditarik atau dikenai gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, maka pada pegas tersebut akan bekerja gaya pemulih yang nilainya sebanding dengan simpangan atau pertambahan panjangnya dan arahnya berlawanan. Maka yang perlu dipertegas di sini adalah adanya gaya pemulih yang berlawanan arah.
Nah, biasanya hukum hook ini dipakai untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pegas, tapi tidak akan kita bahaskan di video ini ya. Video ini hanya untuk tiga besaran tadi, yaitu tegangan, regangan, dan modulus Young. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau mau berbicara tentang contoh soal, sepertinya nanti kita bahaskan saja. Apabila ini ingin ditanyakan, langsung saja ya tanyakan di kolom komentar atau bisa melalui email saya. Demikian, terima kasih video singkat ini. Terima kasih, mudah-mudahan dipahami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.